Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Talabu Quraisy ai hada iku oleh golekine wong Quraisy, lurune wong Quraisy Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih menjelaskan tentang hijrahnya Kanjeng Nabi Rasulullah ketika itu setelah mendapat wahyu atau perintah dari Allah untuk hijrah, maka beliau pun melaksanakan perintah tersebut yang ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Lama sahat ing dalem sumangsane sadar sapa Quraisyun wong Quraisy tilkal lailata ing dalem mengkono-mengkonone wengi. Jadi kan ketika Rasulullah itu, ini cerita mengkilas balik Rasulullah sebelum melaksanakan hijrah, itu kan Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh pamannya, kemudian sebelumnya ditinggal oleh istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah, kemudian pamannya, tahun tersebut dinamakan tahun apa? Amul Hazni. Jadi tahun kesusahan Rasulullah. Maka setelah itu orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Jadi penganiayaan terhadap Rasulullah, para pengikut Rasulullah itu semakin menjadi-jadi. Setelah itu maka sampai kepada rencana busuknya orang-orang Quraisy akan membunuh Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara para Quraisy itu mengumpulkan semua kabilah dan setiap kabilah dimintai satu anak pemuda untuk membunuh Rasul. Jadi orang banyak, pemuda yang banyak dari semua kabilah itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kalau mereka bisa membunuh Rasulullah, maka keluarga Rasulullah tidak bisa menuntut balik. Sebab orang banyak membunuh, bukan satu orang atau satu kabilah itu bukan. Maka sampailah khobar tersebut, khobar buruk tersebut akan membunuh Rasulullah kepada Rasulullah sendiri yang disampaikan oleh Allah, dan Rasulullah sekaligus diperintah untuk hijrah ke Madinah yang sebelumnya masih bernama daerahnya Yasrib. Setelah itu Rasulullah menyampaikan khobar tersebut tentang perintah tersebut kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar diceritai tentang perintah tersebut, terus sahabat Abu Bakar meminta untuk menemani Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengiyakan, boleh mengikuti hijrah tersebut. Tapi kan sebelumnya sahabat-sahabat yang lain itu sudah melaksanakan hijrah tersebut, tapi yang masih ada itu sahabat Abu Bakar salah satunya. Nah, maka ketika rencana sudah disusun, sahabat Abu Bakar menunggu di penghujung desa, terus Rasulullah mempersiapkan di rumahnya, di rumah tersebut, di rumah Rasulullah memerintahkan sahabat Ali yang masih keponakan beliau, anak dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan yang ada di rumah Rasulullah. Nanti kalau sepeninggalnya Rasulullah dari rumah tersebut. Terus Sayyidina Ali, sahabat Ali, untuk sementara tidur di tempat tidur Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuan untuk tidur tersebut adalah nanti seandainya ada orang Quraisy yang akan membunuh Rasulullah itu mengira bahwasanya yang tidur di tempat tidur Rasulullah itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah aslinya sudah meninggalkan rumah tersebut, tapi yang masih ada di dalam rumah adalah sahabat Ali. Maka sahabat Ali melaksanakan perintah dari Rasulullah, kemudian Rasulullah pun meninggalkan rumah tersebut. Tapi di sisi lain para pemuda Quraisy yang berencana untuk membunuh Rasulullah ini tadi sudah bersiap-siap di depan rumah Rasulullah.
Maka atas kekuasaan Allah, atas izin Allah, mereka pun tidak menyadari, tidak melihat kepergian Rasulullah. Rasulullah meninggalkan rumah, padahal orang-orang Quraisy itu ada di depan rumah. Mereka pun tidak sadar bahwasanya Rasulullah sudah meninggalkan mereka. Setelah itu, maka ini lama sohat. Maka ketika mereka itu sadar, orang-orang Quraisy itu sadar pada malam tersebut, ini kejadiannya malam. Walam tajiblan orang nemu sapa Quraisy fi baitir Rasul ing dalem omahe Kanjeng Rasul. Omah itu bahasa kasar, bahasa halus ya. Daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lam pengamalannya apa? Lam pengamalannya menjazmkan fi'il mudhari. Ila bena amihi angin putrane pamane Kanjeng Nabi Aliyan yo rupane Sayyidina Ali. Jadi badal istadda mongko dadi jadi jawab dari lama syarat jawab yang membutuhkan jawabnya istadda mongko dadi banget apa hana hukum muring-muringi Quraisy. Maka ketika orang Quraisy itu tidak menemukan Rasulullah di dalam rumah tersebut, yang mereka temukan hanya Sayyidina Ali, maka mereka pun semakin jengkel, semakin muni-muni bahasa Jawa. Wa arsalu mongko utusan sapa Quraisy subhanahum ing pira-pira pemudane Quraisy bisuyufi kelawan gawa pedang wal arsiyi lan tongkat atau tombak tabahatsu kang golekna sapa Quraisy Anil Rasuli sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin ing dalem saben-saben arah. Jadi ketika mereka sudah tidak menemukan Rasulullah di rumah, maka mereka pun langsung bersebaran ke arah segala penjuru arah untuk mencari Rasulullah dengan membawa pedang, tongkat. Tujuannya sudah jelas untuk membunuh Rasulullah. Waqad ja'alu lan temen dadekake sapa Quraisy ada wau jamak. Waqad ja'alu bukan jamak bahwasanya orang Quraisy itu orang banyak. Waqad ja'alu lan temen dadekake sapa Quraisy liman maring wong. Yaktihim dan teka sapa man ing Quraisy bihim kelawan gawa Kanjeng Nabi. Awyadullu utawa nuduhake sapa man hum ing Quraisy alaihi ing atase Kanjeng Nabi mi'atana qatin ing 100 unta jaizatan hale dadi hadiah. Maka ketika mereka tidak menemukan Rasulullah, pencarian pun sudah malam, mereka membuat satu pengumuman bahwasanya barang siapa orang Quraisy ini, barang siapa yang bisa membawa Rasulullah baik hidup ataupun mati, atau bisa memberikan khabar keberadaan Rasulullah, maka bagi orang tersebut adalah bayaran atau imbalan 100 unta. Pakai 100 unta itu, jadi kalau satu unta saja itu 50 juta kali 100, 50 kali 100 banyak ratusan. Waqad wasululan teman-teman tumeka waqad wasululan teman-teman tumeka sapa Quraisy fil bahsi ing dalem golek anu saking Kanjeng Nabi ilal ghari maring guwa. Ini ada lafaz al-ghari menggunakan al, tidak disebutkan guanya gua apa. Namanya alnya al li ahli dzikri. Jadi alnya sudah disebut di depan. Guanya gua apa? Gua. Ternyata Rasulullah itu ada di dalam gua yang namanya gua. Pencarian pun sampai dengan di mulut gua. Para pencari orang-orang pemuda Quraisy itu sebenarnya sudah sampai di mulut gua, tapi nanti ada cerita kuasa Allah. Wa haitsu lawnado kelawan sekiranya lamun ningali sapa ahadum salah siji Quraisy
fihi ing dalam ghor, dalam gua la ro'a mongko yakti weruh sapa ahad ar-rasulah ing kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan sahabat kanjeng. Jadi pencarian sudah sampai ke mulut gua, di mana gua tersebut adalah tempat bersembunyi Rasulullah dengan Abu Bakar. Yang seandainya orang Quraisy ini melihat ke dalam dari mulut gua itu, pasti terlihat di dalamnya ada sahabat, ada Rasulullah serta sahabatnya. Pasti itu seandainya mereka melihat. Wara'ahum, tapi sebelum mereka melihat, ini wara'ahum lan ningali ing Quraisy sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar terlebih dahulu mengetahui kedatangan mereka. Maka apa yang terjadi? Bakar mongko nuwun ki nangis biasane dhewe. Bakar mongko nuwun sapa Abu Bakar. Faqala mongko ngendika lalu maring Abu Bakar sapa Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tahzan ojo susah sira innallaha satamani Gusti Allah iku ma'ana sertane kita. Kutipan ayat Al-Qur'an. Fa'akma mongko ndadekake wuta sapa Allahu Gusti Allah absarul musyrikina ing pira-pira mripate wong musyrik kabeh. Jadi ketika mereka sudah berada di depan mulut gua, Abu Bakar ini, sahabat Abu Bakar menangis ketakutan. Takut bukan takut karena dirinya, takut Rasulullah ini nyawanya terancam oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah pun dengan tenang menjawab, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, enggak usah takut, enggak usah susah hati. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Maka benar Allah yang melindungi Rasulullah, maka membutakan atau menjadikan mereka tidak bisa melihat pada Rasulullah. Keberadaan Rasulullah di dalam gua itu tidak mereka sadari. Wa raja'ulan bali sapa Quraisy khaibina hale pira-pira wong kang tuna rugi. Jelas rugi mereka. Seandainya mereka kok bisa menemukan sudah ada di depan gua yang ganjarannya atau balasannya adalah 100 kota sudah di depan mata, kalau mereka sia-siakan sebenarnya kerugian. Ini adalah sejarah. Jadi kita itu tidak boleh meninggalkan sejarah. Bagaimana kita mengetahui apa sifat-sifat Rasulullah yang mulia itu kalau kita tidak pernah membaca sejarah. Sejarah itu adalah wasilah atau jalan kita untuk bisa mencintai Rasulullah. Jadi kita itu mengatakan cinta Rasulullah tapi kita tidak pernah mengenal Rasulullah, sama saja. Maka dengan sejarah ini adalah kita bisa sedikit demi sedikit mengenal Rasulullah, akhlak mulia beliau, bagaimana sulitnya perjuangan beliau menegakkan agamanya Allah, syariatnya Allah sampai kepada kita. Kita bersolawat kepada Rasulullah, juga mendoakan Rasulullah adalah suatu ucapan rasa syukur kita. Kalau seandainya atau tidak karena Rasulullah tidak kita kenal agama Islam yang mengajarkan kita mengenal siapa yang menciptakan dunia ini, alam semesta, siapa yang menciptakan kita tidak mengenal jika kita tidak mengenal Rasulullah. Rasulullah itu adalah sabab yang dijadikannya bumi. Kalau di dalam di anak Thalib itu laulaka lama khuliqat al-ardh. Kalau tidak seandainya tidak karena Rasulullah, maka alam semesta ini tidak akan dijadikan. Rasulullah adalah satu figur ataupun uswatun hasanah bagi kita sebagai suri tauladan, orang yang
kita cintai. Satu-satunya orang yang menjadi pemimpin terkenal bukan karena hartanya, tapi karena apa? Akhlak mulianya. Akhlak mulia Rasulullah itu nomor satu. Tidak ada duanya. Jadi orang paling berpengaruh sedunia, jadi pemimpin yang paling berpengaruh nomor satu sedunia. Karena begitu besar mulia akhlak beliau. Kalau di dalam kata-kata para masyayikh itu, Muhammadun basyarun ma kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti kita. Rasulullah itu kal yaquti bainal hajari. Rasulullah itu bagaikan yakut, bagaikan berlian bainal hajari, berlian batu bainal hajari, di antara batu-batu yang seperti kita, enggak ada harganya. Jadi kita itu kalau disandingkan atau dibandingkan dengan Rasulullah itu enggak ada seujung kuku. Maka tidak pantas, tidak ada rasa pantasan sama sekali apabila kita membandingkan diri kita dengan Rasulullah. Tidak. Batu itu kalau satu biji itu tidak ada harganya, enggak ada gunanya. Apalagi kalau kita itu bagaikan batu yang rapuh, untuk bangunan aja enggak ada kemanfaatan. Batu yang rapuh itu kan kalau di bangunan paling dibuang. Kecuali kalau mereka yang mempunyai keimanan yang kuat, yang cinta kepada Rasulullah. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari